Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, bertemu lagi pada hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Tugas hari ini adalah anak-anak menyalin catatan bahasa Inggris yang nanti akan di-share oleh Ibu dan Ibu Neng melalui dokumen, dan nanti akan ada PS, yaitu menjawab pertanyaan what dan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya what. Nah, sebelum melakukan PS, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi bab 4, yaitu asking somebody names atau menanyakan nama seseorang. Nah, kalau yang materi kemarin sebelum kita PTS adalah tentang who, yaitu menanyakan tentang seseorang, ya, di mana tentang seseorang itu dapat menanyakan tentang nama ataupun status. Nah, untuk hal ini kita hanya menanyakan tentang nama seseorang saja, ya. Kita mulai saja anak-anak. Asking somebody's name, menanyakan nama seseorang. Nah, untuk menanyakan nama seseorang itu menggunakan kata tanya what, ya. Dalam hal ini, what artinya adalah siapa, bukan apa, ya. Jadi anak-anak perlu diingat, what dalam hal ini artinya adalah siapa. Nah, terus pertanyaan menggunakan what itu tidak dijawab dengan no ataupun yes. Tetapi apabila ada pertanyaan menggunakan what yang menanyakan nama, itu dijawab dengan menyebutkan nama orang yang dimaksud. Nah, itu nanti akan ada tugas di PS yang akan di-share linknya. Nah, itu nanti akan ada menjawab pertanyaan what maupun membuat pertanyaan dari kata tanya what, ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang menjawab pertanyaan dari what dan membuat pertanyaan menggunakan what. Nah, tapi sebelum itu anak-anak bisa dengarkan penjelasan Ibu dulu, ya. Oke, menjawab pertanyaan what yang pertama, ya, yaitu, nah, anak-anak perlu tahu dulu artinya, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, what is your name? Nah, what is your name ini adalah kalimat tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan nama laki-laki atau perempuan, ya. Nanti tergantung bantuan jawaban yang ada di dalam tanda kurung. Misalnya itu jawabannya adalah Bima, berarti itu adalah menanyakan nama laki-laki. Tetapi apabila di bantuan jawabannya adalah Nina, itu berarti menanyakan nama perempuan. Nah, yang kedua ada what is her name? Ya, kalau what is her name ini hanya digunakan untuk menanyakan nama perempuan saja, ya. Her digunakan untuk menanyakan nama perempuan saja. Nah, nanti bantuan jawabannya itu adalah pasti nama perempuan. Nah, perempuannya itu bisa perempuan yang lebih muda ataupun perempuan yang sudah tua. Ya. Dan yang ketiga itu ada what is his name. Nah, kalau tadi her itu untuk menanyakan nama perempuan saja, kalau his itu digunakan untuk menanyakan nama laki-laki saja. Ya. Jadi anak-anak tinggal mengingat-ingat saja. Kalau ada your itu berarti bisa untuk laki-laki atau perempuan. Kalau her itu hanya untuk perempuan saja. Kalau his hanya untuk laki-laki saja. Nah, bagaimana cara menjawabnya anak-anak? Nah, kita lihat. Nah, kalau ada kata what is your name? Nah, itu jawabannya adalah menggunakan my name is, ya. Your ini berubah menjadi my. Nah, di sini titik-titik. Kenapa di sini titik-titik? Itu nanti tergantung bantuan jawaban yang ada di dalam tanda kurung. Misalnya di situ nanti dituliskan Sinta, ya berarti nanti titik-titik ini ditulis Sinta. Nanti kalau dalam tanda kurung ini ditulisnya Jack, ya berarti di sini ditulisnya Jack, ya. Yang perlu anak-anak ingat adalah apabila di sini ada kata your, berarti di sini berubah menjadi my. Ya, itu saja. Nah, kalau ada what is her name, nah her ini tidak berubah anak-anak.
Anak-anak tinggal memindahkan saja di belakang menjadi her name is titik-titik. Ya, ini titik-titik nanti jawabannya sesuai bantuan jawaban. Nah, sama juga dengan his. Nah, his ini juga sama, tidak berubah. Nah, hanya tinggal memindahkan menjadi his name is. Oh, ini is ya, bukan ya, is. His name is titik-titik ya. Jadi yang perlu anak-anak ingat adalah apabila di situ ada your berarti berubah menjadi my. Kalau hanya her itu tetap her. Apabila his juga tetap his ya. Oke, selanjutnya. Nah, menjawab pertanyaan what secara lengkap. Ya, kalau tadi kan hanya your, hanya his, hanya her. Kalau sekarang yang lengkap, contohnya seperti ini. Nah, saat menanyakan nama secara lengkap, maka harus dijawab dengan lengkap juga. Ya, contohnya. Nah, ini ada pertanyaan, what is her sister name? Nah, dijawabnya her sister name is titik-titik ya. Jadi di sini ada her sister. Jadi jawabannya di sini juga her sister. Jadi adik perempuan itu ya. Jadi di sini what is her sister name? Nah, dijawabnya her sister name is titik-titik. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya lengkap, anak-anak jawabnya juga harus lengkap. Ya, memang bisa dijawab dengan secara langsung, tapi di sini ibu menginginkan jawaban yang lengkap. Jadi nanti apabila di PS-nya ada soal lengkap, anak-anak juga harus jawabnya lengkap, ya. Nah, terus yang kedua, contoh yang dua, di sini ada what is your uncle name? Nah, your di sini walaupun di sini lengkap, tetap harus berubah ya. Kalau ada kata your, ya di sini berarti berubah menjadi my uncle name is titik-titik ya. Di setiap setelah menyebutkan namanya, setelah menyebutkan jabatannya, terus ada name is baru namanya ya. Di sini your uncle berubah menjadi my uncle. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi your, ini jawabannya my. Kalau ada di soalnya adalah my, misalnya what is my father's name? Nah, dijawabnya your father's name is. Nah, ya kan? Hanya kebalikannya anak-anak. Tadi kalau yang your dijawabnya my, yang my dijawabnya yours. Oke? Nah, selanjutnya, nah ini what is his brother names? Dijawabnya his father's name titik-titik. Oh, harusnya brother ya anak-anak ya. Oke, ya ini nanti his brother names titik-titik. Ya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang di depannya ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya menjawab pertanyaan menggunakan bantuan jawaban dalam tanda kurung. Nah, misalnya yang nomor 1. What is your name? Di sini ada bantuannya Maria. Ya, kan tadi ingat anak-anak, your name itu bisa untuk nama laki-laki atau perempuan. Jadi anak-anak nggak usah bingung. Anak-anak tinggal memperhatikan yang your-nya ini saja. Ya, seperti yang tadi sudah jelaskan di depan, kalau your berarti itu berubah menjadi my. Sehingga jawabannya adalah my name is Maria. Oke, kalau ada pertanyaan what is your name, terus ada bantuan jawaban Maria, jawabannya adalah my name is Maria. Nah, oke. Yang kedua, contoh yang kedua, what is her name? Ya, her tadi untuk nama perempuan saja. Nah, perempuannya itu bisa perempuan yang lebih muda ataupun perempuan yang sudah tua. Nah, di sini ada Miss Rina, ya. Ini belum tua tetapi sudah dewasa, ya. Nah, jadi kita jawabnya adalah her name is Miss Rina. Oke, tinggal menyesuaikan saja bantuan jawaban yang ada di dalam tanda kurung karena hanya her, tidak perlu merubah. Nah, kalau yang ini adalah pertanyaan yang lengkap tadi anak-anak. Ada what is his brother name? Nah, di situ ada bantuan jawabannya adalah Bima. Ingat anak-anak,
kalau ada pertanyaan yang lengkap, anak-anak jawabnya juga harus lengkap. Ya. Nah, jawabannya adalah his brother's name is Bima. Ya, memang dijawab secara langsung juga boleh. Tetapi di sini Ibu mengharapkan adalah jawaban yang lengkap. Ya, supaya dapat membedakan. Kalau ini kan tadi pertanyaan langsung, jawaban langsung. Nah, ini pertanyaan yang lengkap. Ibu pengennya jawabannya juga lengkap. Jadi nanti ketika mengerjakan PS, anak-anak juga harus menjawab yang lengkap, ya. Karena nanti kalau tidak lengkap, pasti nilainya tidak penuh, pasti akan dikurangi nilainya, ya. Oke, selanjutnya, what is my sister name? Di situ ada bantuan jawaban Maura. Nah, ingat di sini ada my. My itu berubah tidak anak-anak? Ya, kalau tadi your ini berubah menjadi my, kalau di sini ada my berarti berubah menjadi your. Betul sekali. Nah, jawabannya adalah your sister name is Maura. Oke? Nah, ini adalah contohnya ya. Nanti anak-anak dapat memutar ulang video ini apabila ketika menjawab anak-anak masih bingung. Anak-anak bisa putar lagi supaya nanti jawabannya itu bisa. Ya, karena kita belajarnya agak cepat setelah PTS ini anak-anak. Waktunya itu tinggal kurang lebih 6 minggu lagi, 6 pertemuan lagi, dan kita harus masih ada 2 kali UH. Nah, bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi IPA, IPS, PKN itu nanti akan banyak ya. Jadi dalam satu hari itu ada catatan dan ada juga PS. Nah, nanti catatannya dalam bentuk dokumen, jadi anak-anak tinggal print itu lebih mudah atau disimpan di dalam memori HP juga bisa, tetapi lebih baiknya adalah di print atau kalau yang mau disalin juga boleh ya. Nah, nanti setelah itu akan ada PS yang dari link. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, karena ya anak-anak sebentar lagi kita sudah akan melaksanakan PAS nanti di awal Desember. Nah, nanti kalau kita tidak mengejar materinya, kita ketinggalan. Karena nanti setelah PAS, kita sudah masuk semester baru. Ya. Jadi nanti hari ini tugas bahasa Inggris yaitu ada dokumen catatan, terus ada link PS, dan ada video ini. Ya. Nanti anak-anak bisa melihat videonya terlebih dahulu, baru mengerjakan soal yang ada di dalam link. Nah, kita kembali ke sini anak-anak. Ini tadi contoh menjawab pertanyaan what dengan bantuan jawaban dalam tanda kurung. Yang selanjutnya adalah membuat pertanyaan menggunakan what dengan bantuan di sampingnya. Ya, kalau tadi menjawab pertanyaan, sekarang membuat pertanyaan. Seperti yang who kemarin juga sama kan anak-anak, membuat pertanyaan menggunakan who dengan bantuan jawaban yang ada di sampingnya. Ya, ini sekarang juga sama, membuat pertanyaan menggunakan what dengan bantuan jawaban di sampingnya. Nah, contoh yang pertama, ada bantuan jawabannya, his name is Mr. Lucas. Ya, his name is Mr. Lucas. Nah, yang kita gunakan hanya nanti his-nya ini ya, nak. Jangan Mr. Lucasnya ditulis lagi di pertanyaan. Masa nanti bertanya siapa nama Mr. Lucas? Kan tidak mungkin. Ya kan? Jadi siapa nama laki-laki itu? Nah, bukan siapa nama laki-laki Mr. Lucas. Nah, bukan begitu anak-anak. Jadi nanti kalau ada bantuan jawaban his name is Mr. Lucas, nah pertanyaannya adalah ya, betul sekali. What is his name? Nah, nanti cukup seperti ini aja anak-anak menjawabnya ya. Tidak perlu tanda tanya, karena nanti di link soalnya sudah ada tanda tanyanya. Tapi kalau yang tulis, nanti juga Ibu koreksi lagi kan? Biasanya seperti itu. Ya, kalau hanya salah tanda tanyanya, tetap nanti nilainya betul. Tapi kalau seperti ini nanti di sini what is her name ya salah karena yang diminta adalah his bukan her ya. Oke, yang kedua ada my name is Susanti. Ingat di sini ada my. Kalau ada my dan ada your itu adalah perlu dirubah. Nah,
Apa kira-kira jawabannya anak-anak? Oke, what is your name? Karena di sini hanya my saja. Jadi, what is your name? Nah, kalau yang nomor 3 ini juga ada my, tapi di sini ada friend-nya. Jadi, ini adalah contoh jawaban lengkap. Berarti ketika membuat pertanyaan juga harus lengkap. Nah, di sini ada my friends. Berarti pertanyaannya adalah, what is your friend's name? Ya, oke, jawabannya lengkap, pertanyaannya juga lengkap. Yang keempat terakhir adalah her sister name is Cantika. Nah, her sister, berarti pertanyaannya juga harus ada her sisternya, yaitu what is her sister name? Oke, ya, Ibu kira penjelasan mengenai asking somebody name sampai di sini. Nah, nanti setelah ini anak-anak mengerjakan link tugasnya. Dan sebelum mengerjakan, Ibu berharap anak-anak sudah mempunyai catatannya. Catatannya hanya sedikit, 5 nomor saja ya. Nanti setelah catatannya selesai, anak-anak baru mengerjakan link tugasnya. Tapi sebelum itu juga anak-anak melihat video ini supaya ketika mengerjakannya betul ya, tidak salah. Karena kemarin ketika yang padahal Ibu juga sudah memberikan video penjelasannya, masih banyak yang keliru. Ya, Ibu kira untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.